Apakah saudara butuhkan kesembuhan? Itu sudah tersedia bagi saudara. Apakah saudara butuhkan berkat Abraham, berkat materi, keberhasilan? Itu pun sudah tersedia bagi saudara. Di dalam keselamatan, dalam keampunan dosa, berkat-berkat Tuhan yang lain sudah tersedia semuanya bagi kita. Begitulah besarnya kasih Yesus bagi kita. Dia mati supaya kita diampuni dosa kita oleh darah yang tercurah di kayu salib. Saudaraku, Yesus adalah substitusi kita. Ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, dia berseru kepada Bapa di sorga. Dia berdoa, dia begitu sungguh-sungguh berdoa sampai darahnya bercucuran darah, saudara, sampai dia keringat darah. Oh, apakah doa Yesus? Yesus berkata, oh Bapa, kalau kehendakmu, biarlah kehendakmu yang jadi, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Katakan amin. Adalah berat bagi Yesus. Kenapa? Karena dia akan berpisah dengan Bapanya di sorga. Karena dia akan menanggung dosa manusia yang begitu besar. Itu artinya dia akan berpisah dengan Bapa di sorga, saudara. Berat bagi Yesus. Tetapi Bapa berkata, tidak bisa, tidak anakku. Dosa manusia harus kau tanggung. Dosa manusia harus kau pikul. Engkau harus disalibkan. Dan darahmu lah yang akan menyucikan manusia dan segala dosa-dosa mereka. Yesus rela. Yesus pergi ke salib, saudara, untuk menanggung dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi karena dia mengasihi kita, dia rela disalib untuk menanggung semua dosa kita. Katakan amin. Karena Yesus mau menyucikan kita dengan darahnya di kayu salib. Dia mau membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima, saudara. Satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari hukuman karena dosa kita adalah darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darah yang sempurna, satu korban yang sempurna. Saudara, dipersembahkan kepada Bapa, saudaraku. Yesus tidak pernah berdosa. Oleh karena darahnya kudus, sanggup menyucikan dosa manusia ini. Dan itulah pilihan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi saudara, supaya saudara tidak perlu lagi mati dalam dosa-dosa saudara. Haleluya. Amin. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah. Dia adalah anak domba Allah. Yohanes 1:29 berkata, Yohanes berseru, lihatlah Yesus anak domba Allah yang menghapus semua dosa dunia. Katakan amin. Yesus anak domba Allah yang menghapus semua dosa manusia ini. 1 Korintus 5:7-8 berkata, Yesus itu adalah anak domba Paskah yang disembelih bagi kita, sehingga darahnya dicurahkan bagi kita untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudaraku, pada waktu dulu bangsa Israel merayakan Paskah pertama, apakah kata Tuhan kepada mereka? Mari buka Alkitab saudara, dalam Keluaran 12, saudara. Keluaran 12 ayat 5. Saya bacakan kepada saudara. Dari Keluaran 12, buka Alkitab kita. Ya, suka cita baca firman Tuhan, katakan amin. Keluaran 12 ayat 5-6. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu daripada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan kemudian ayat 12-13 saya bacakan pada saudara. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana bangsa Israel, Tuhan katakan ambil seekor domba atau kambing, dan kemudian sembelihlah itu, dan kemudian darahnya kau bubuhkanlah di tiap pintu rumahmu, di sebelah kiri
melewati engkau. Katakan amin. Sehingga tidak ada tulah kematian yang bisa menjamah engkau. Dalam bahasa Inggris dikatakan, when I see the blood, I will pass over you. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati engkau. Katakan amin. Saudara yang terkasih, pada malam hari itu, ketika malaikat mau menjalani seluruh tanah Mesir, maka di Mesir ada jeritan yang sangat mengerikan. Bangsa Mesir menjerit. Kenapa? Karena ada kematian dalam rumah mereka masing-masing. Mulai dari rumah orang tahanan yang paling kecil, masyarakat yang paling bawah, sampai kepada rumah Firaun, ada kematian anak sulung. Di rumah bangsa Mesir, tetapi di rumah bangsa Israel tidak ada kematian anak sulung. Kenapa? Karena ada darah anak domba di tiap pintu rumah mereka. Katakan amin. Itu melambangkan korban Yesus, anak domba Paskah yang darahnya tercurah bagi kita. Anak domba Allah Yesus Kristus disembelih, dia disalibkan di kayu salib Golgota 2000 tahun yang lalu. Darahnya tercurah, darahnya menetes. Darah Yesus itulah yang membebaskan saudara dari hukuman maut. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, saudara berkata, apakah semua bangsa Mesir jahat? Tidak. Tentunya ada bangsa Mesir yang baik hidupnya. Ada mereka yang jadi dokter, ada mereka mungkin orang-orang profesional seperti pengacara yang baik, dokter-dokter yang baik, yang tidak pernah berbuat jahat pada orang, tetapi di rumah mereka tetap ada kematian. Kenapa? Karena tidak ada darah anak domba. Apakah di rumah bangsa Israel mereka semuanya baik hidupnya? Tentu saja tidak. Ada juga bangsa Israel yang tidak baik hidupnya, yang juga berbuat jahat. Tetapi kenapa bangsa Israel terluput dari kematian? Karena di pintu rumahnya ada darah anak domba. Haleluya. Saudaraku, itu melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimanapun dosa kita, saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, maka darah Yesus akan menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena ada darah Yesus yang menyucikan kita.